Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel Sajadah Kiai. Kali ini kami akan membahas Usaid bin Khudair. Tilawatil Quran disaksikan malaikat. Ia dipanggil Abu Yahya. Nama lengkapnya adalah Usaid bin Khudair bin Sama al-Ansori al-Ashali, kaum Ansor dari Bani Aus. Rasulullah memanggilnya Abu Isa. Di zaman jahiliyah, ia digelari Al-Kamil yang sempurna karena luas pengetahuannya dalam bidang baca tulis bahasa Arab dan keunggulannya berenang dan manat. Siapa yang memiliki pengetahuan luas dalam berbagai ilmu, ia digelari Al-Kamil. Ayahnya bernama Khudair Kataib, seorang pahlawan perang di zaman jahiliyah. Ia memiliki kabilah Al-Aus dan pembawa pancinya dalam perang Ba'is, perang terakhir dan terbesar antara kabilah Al-Aus dan Al-Khazraj. Dialah kesatria berkuda andalan suku Aus. Dia pula komandan Aus dari hari pertempuran Ba'is, pertempuran yang mengakhiri rangkaian perang saudara antara mereka dengan suku tetangga mereka, yaitu Khazraj. Tapi sungguh naas, pertempuran yang terjadi 6 tahun sebelum hijrah Rasulullah ke Madinah ini menutup riwayat hidup Khudair al-Kataib. Ia tewas dalam perang sebelum berislam. Ibunya turunan orang mulia dan agung, putri An-Nu'man bin Imru'ul Qais. Ia memiliki peran penting dalam pembinaan dan pendidikan Usaid menjadi orang besar yang mengutamakan hal-hal besar pula dan menjauhkan dari soal kecil dan remeh. Usaid dilahirkan di Yasrib dan dibesarkan di antara bukit dan lembah negeri itu. Semua penduduk negeri itu mengenal Usaid sebagai seorang pemuda pemberani, penunggang kuda yang ulung, penyanyi lagu kepahlawanan, dan mencintai budi pekerti yang luhur. Ayahnya meninggal dunia ketika ia menjelang dewasa. Lalu kaumnya mengangkatnya sebagai kepala kabilah, menggantikan kedudukan ayahnya. Menanggung beban kehidupan dan perjuangan politik dalam usia muda. Adapun teman sepermainannya sejak kecil hingga dewasa yang tidak pernah terpisah dan berjauhan antara keduanya, ialah Sa'ad bin Mu'adz, seorang pemuda pemberani dan terkenal juga sejak zaman jahiliyah. Keduanya suka duduk-duduk berduaan di bawah pohon rindang yang ada di sekitar Bi'ir Marok di luar kota Madinah. Keduanya membicarakan dan merencanakan berbagai hal, antara lain mengadakan perang balas dendam terhadap kabilah Al-Khazraj, membalas kematian ayahnya dalam perang Bi'at. Pada mula-mula kedatangan Islam, Usaid bin Khudair menjadi salah satu orang yang tidak menerima ajaran Islam, hingga pada saat Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk menyebarluaskan Islam. Dipilihlah Mus'ab bin Umair untuk berdakwah dengan mendatangi rumah-rumah. Dengan dakwah yang dilakukan oleh Mus'ab bin Umair yang ditemani oleh As'ad bin Zurarah, seorang muslim yang kala itu telah masuk Islam, membuat Sa'ad bin Mu'adz marah dan meminta bantuan Usaid bin Khudair untuk menghalangi keduanya. Akan tetapi Mus'ab memiliki tutur kata yang lembut dan menenangkan sehingga Usaid bin Khudair pun larut dalam dakwah yang disampaikannya. Setelah mendengar bacaan Al-Quran dan segera mensucikan dirinya, Usaid bin Khudair pun menjadi seorang muslim dan menambah kekuatan muslim di Madinah. Tak lupa, setelah menjadi muslim, ia pun mempertemukan Sa'ad bin Mu'adz dengan Mus'ab bin Umair dengan harapan saudaranya itu masuk Islam. Alhamdulillah, Sa'ad pun masuk Islam bersama kaumnya, Bani Abdul Ashhal. Peristiwa ini ditulis sejarah sebagai Bai'atul Aqobah pertama. Usaid bin Khudair radhiyallahu an turut serta dalam Bai'at Aqobah kedua bersama 70 orang Al-Ansor. Beliau adalah salah satu dari kedua belas nukobah
yang saat itu diamanai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengawasi dan bertanggung jawab atas kaumnya yang telah masuk Islam, di samping juga mendakwahkan Islam kepada yang belum beriman. Beliau dipercaya sebagai penanggung jawab muslimin dari suku Aus. Dengan bekal kecintaan yang maha dahsyat seorang Usaid bin Hudayr kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, ia senantiasa membacakan ayat-ayat Al-Quran dengan teramat merdu dan dinikmati oleh seluruh penghuni bumi hingga para malaikat. Usaid adalah salah seorang sahabat Nabi yang memiliki suara yang indah dalam tilawatil Quran. Seperti halnya pada suatu malam ia melafadzkan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 1-4. Sungguh kekhusyukannya telah membuat kuda berputar-putar tatkala ia membacanya dan melihat ke langit. Terlihat olehnya awan seperti payung yang mengagumkan. Sangat indah berkilat-kilat, tergantung seperti lampu-lampu memenuhi ufuk dengan sinarnya yang terang. Awan itu bergerak naik sampai hilang dari pandangan, sehingga langit sangat nampak indah dengan penuh sinar. Hingga esok harinya Usaid menanyakan peristiwa tersebut kepada Rasulullah. Rasulullah menjawab, ia adalah malaikat yang ingin mendengarkan engkau membaca Al-Quran. Seandainya engkau teruskan, pastilah akan banyak orang yang bisa melihatnya. Pemandangan itu tidak akan tertutup dari mereka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Pagi pun menjelang, Usaid bergegas menemui Rasulullah menceritakan yang telah dilihatnya tadi malam. Rasulullah bersabda kepadanya, itu adalah para malaikat yang mendengar bacaanmu, wahai Usaid. Kalau kamu terus membaca, niscaya orang-orang akan melihatnya dan tidak tersembunyi lagi keadaan mereka, para malaikat di mata orang banyak. Rasulullah pun pernah berkata tentang Usaid, yakni dia sangat bersih dari yang bersih, sangat halus dari yang halus, penuh iman ketika membaca Al-Quran atau ketika mendengarnya. Selain pandai dan merdu dalam membaca kalimah-kalimah Allah, Usaid bin Hudayr pun salah seorang sahabat yang teramat teliti terhadap hadis-hadis Rasulullah, sehingga ia mewarnai kehidupan sehari-harinya sesuai dengan firman Allah dan hadis Rasulullah, serta berdakwah dengan bekal keduanya. Sungguh Usaid adalah sosok yang patut dirindukan pada masa saat itu, dan kecintaannya kepada Al-Quran menjadikan muhasabah untuk senantiasa menemani Al-Quran. Usaid meninggal dunia di bulan Sa'ban tahun 20 Hijriah. Umar bin Khattab radhiyallahu an ikut mengusung jenazahnya ke pemakaman Baqi dan mensolatinya di Baqi. Usai wafat dengan meninggalkan utang senilai 40 dirham. Lalu ahli warisnya berniat menjual kebun peninggalannya untuk menutupi utangnya tersebut. Mendengar hal itu, sang Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an menawarkan kepada para pemberi utang untuk menangguhkan pelunasannya dengan mereka menerima 1000 dirham dari hasil kebun tersebut setiap tahunnya hingga terlunasi dalam 4 tahun. Mereka pun menerima tawaran tersebut. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Sajadah Kiai, serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Dengan mensubscribe berarti Anda mendukung channel kami, serta membuat kami lebih semangat dan konsisten dalam membuat video-video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.